Halo Sobat Trigama Entertainment, kali ini kita akan membahas mengenai kupas tuntas kompetensi manajerial PPPK di tahun 2022 untuk formasi umum ya, karena kompetensi manajerial adalah kompetensi yang diujikan untuk semua formasi. Oke, kita akan lanjut. Kompetensi manajerial itu sendiri merupakan tes untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap Anda sebagai pelamar dalam berorganisasi. Dan cakupan dalam tes kompetensi manajerial itu berkaitan dengan integritas, kemudian kerjasama, profesionalisme, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan bagaimana cara pengelolaan di dalam berorganisasi. Tipikal soal kompetensi manajerial di PPPK itu serupa atau hampir mirip dengan jika di CPNS ada tes karakteristik pribadi atau TKP seperti itu. Kita akan tunjukkan beberapa contoh soalnya. Yang pertama adalah soal untuk pelayanan publik ya, untuk aspek pelayanan publik. Soal nomor 1 adalah Arif, seorang petugas maskapai penerbangan di pintu keberangkatan, melihat bapak tua bersama anak muda yang nampak bingung dan hendak bertanya kepadanya. Namun saat itu sudah waktunya Arif memeriksa dokumen penumpang yang akan memasuki pesawat. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Arif? Jadi ini ada situasi di mana Arif ini seorang petugas maskapai penerbangan. Di saat yang bersamaan dalam rangka melaksanakan tugasnya, dia melihat ya bapak tua beserta anak muda tersebut nampak bingung gitu, dan hendak bertanya kepada dia seperti itu. Nah, sikapnya apa yang paling tepat ya? Apakah meminta anak muda tersebut untuk bertanya kepada petugas informasi, ataukah B, meminta teman untuk mengulang informasi dengan keras agar mereka dengar? Kemudian C, menanyakan kebutuhan mereka sambil memeriksa dokumen penumpang. D, menawarkan bantuan orang untuk mengatasi masalah mereka. Ataukah E, membantu memenuhi kebutuhan sampai mereka nyaman, seperti itu. Nah, pada aspek pelayanan publik ini jawaban yang tepat adalah option yang C, menanyakan kebutuhan mereka sambil memeriksa dokumen. Artinya untuk job desk-nya Arif sebagai petugas maskapai penerbangan yang harus memeriksa dokumen itu tetap terpenuhi, tetapi juga tidak mengabaikan kepentingan dalam hal ini tadi ada customer ya. Nah, bapak dan juga anak muda yang nampak bingung dan hendak bertanya, tapi kan kita belum tahu bertanyanya berkaitan dengan apa, sehingga itu bisa sambil Arif memeriksa dokumen seraya juga bertanya tentang kebutuhan mereka apa. Nah, untuk hal-hal yang mungkin lebih teknis, yang mungkin Arif tidak membidanginya, otomatis akan bisa diarahkan ke petugas lain seperti itu. Maka opsi yang tepat adalah C. Nomor 2, ini untuk aspek kerjasama. Anda baru bekerja selama 6 bulan di perusahaan makanan ringan. Manajer operasional memberikan tugas kepada Anda untuk menjadi koordinator proyek pembuatan produk baru untuk konsumen remaja. Sementara itu, Anda belum memiliki pengalaman untuk itu. Apa yang seharusnya Anda lakukan? A, memikirkan sendiri konsep makanan ringan yang disukai remaja. B, membuat inovasi pada rasa dan tampilan yang berbeda dari produk yang sudah ada. C, mencari informasi tentang produk makanan ringan yang sedang digemari. D, mengadakan rapat dengan tim dan meminta tiap anggota menyampaikan ide. E, melakukan survei terhadap remaja tentang produk makanan ringan. Oke. Jadi di sini aspek yang dinilai adalah kerjasama, karena tipikal soal kerjasama di sini adalah adanya kontribusi antar anggota tim atau Anda menjabat posisi tertentu yang bertugas untuk mengkoordinir. Karena di sini ada kata kunci, manajer operasional memberikan tugas kepada Anda untuk menjadi koordinator. Berarti mengkoordinir kan begitu, anggota tim ya, koordinator proyek pembuatan produk baru. Sementara itu Anda belum memiliki pengalaman untuk itu. Nah, ini
apa yang harus dilakukan begitu untuk bisa mengkoordinir rekan-rekan tim di mana Anda belum memiliki pengalaman terkait proyek tersebut, seperti itu. Kalau memikirkan sendiri untuk yang A ini kurang tepat ya, karena ini tidak mengandung aspek kerjasama begitu. Membuat inovasi pada rasa dan tampilan berbeda dari produk yang sudah ada, mungkin itu langkahnya, tetapi aspek kerjasama timnya belum ada. Mencari informasi tentang produk pun sama. Mengadakan rapat dengan tim. Nah, di sini kan ada rapat dengan tim, berarti ada aspek kerjasama, kemudian keterlibatan atau kontribusi tiap anggota ada ini untuk menyampaikan ide dan gagasannya begitu. Maka jawaban yang tepat untuk aspek soal nomor 2 ini adalah yang D. Nomor 3, profesionalisme. Peraturan baru mengatakan bahwa seluruh staf dilarang menggunakan mobil ke kantor. Kebetulan Anda staf dan biasa menggunakan mobil ke kantor, maka Anda akan, apakah A, menggunakan motor atau menggunakan transportasi umum? B, tetap menggunakan mobil dan membayar sendiri biaya parkir? C, memprotes keras peraturan baru? D, mencari manajer yang membawa motor untuk bekerja sama agar Anda tetap dapat menggunakan mobil? Ataukah E, tetap membawa mobil dan parkir di tempat lain? Ciri dari soal manajerial untuk aspek profesionalisme adalah membenturkan antara kepentingan bisa perusahaan, instansi atau lembaga di mana tempat Anda bekerja dibenturkan dengan kepentingan pribadi. Maka ketika terjadi benturan seperti itu, prioritasnya adalah kepentingan instansi, lembaga atau tempat Anda bekerja untuk menunjukkan sikap profesional Anda dalam bekerja, seperti itu. Dalam hal ini, dalam konteks soal ini ada peraturan baru. Nah, peraturan baru ini berarti apa? Peraturan instansi yang tentu harus dihormati oleh seluruh staf dan karyawan, kan begitu. Nah, berarti harus tunduk dan patuh terhadap peraturan itu. Peraturannya apa? Melarang penggunaan mobil. Ya sudah, berarti kita harus mengikuti larangan penggunaan mobil ini, kan begitu. Maka jawaban yang tetap bersikukuh untuk menggunakan mobil itu jawaban yang kurang tepat. Yang B, tetap menggunakan mobil. C, memprotes keras pun juga sama ya, memprotes keras. Mencari manajer yang membawa motor atau bekerja sama untuk bekerja sama agar Anda tetap dapat menggunakan mobil juga tidak tepat. Tetap membawa mobil berarti masih mencoba untuk melawan dari peraturan tersebut ya. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah option yang A, menggunakan motor atau menggunakan transportasi umum. Oke, kita lanjut di soal nomor 4 untuk aspek pengembangan diri. Ada tawaran kursus bahasa Inggris yang disediakan oleh kantor saya. Sikap saya adalah, ini aspek pengembangan diri. A, saya jauh mencintai bahasa Indonesia. B, bahasa Inggris itu perlu, namun bahasa Indonesia itu yang utama. C, mendaftar karena bahasa Inggris itu untuk menunjang kemampuan bekerja. D, mendaftar karena saya sadar bahasa Inggris saya buruk. E, tidak mendaftar karena saya tahu betul bahwa bahasa Inggris saya sudah cukup baik. Bagaimana tips dalam menjawab soal pengembangan diri? Yaitu adalah dengan memilih opsi jawaban yang sifatnya antusias, yang sifatnya inisiatif, yang sifatnya partisipatif terhadap kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan kemampuan pengembangan diri. Dalam soal nomor 4 ini, opsi A sampai E yang berisi tentang upaya partisipatif, kemudian kontributif juga, dan juga antusias, tentunya adalah opsi yang C, mendaftar. Nah, tentu menunjukkan sikap antusiasme, kemudian kemauan, dan juga mengerti bahwa aspek kursus bahasa Inggris di sini adalah untuk menunjang kemampuan di dalam bekerja. Maka jawaban yang tepat adalah C. Oke, nomor 5. Aspek soal mengenai mengelola perubahan ya. Berarti di soal-soal tipe mengelola perubahan berarti adalah ditunjang dengan sikap-sikap adaptif atau mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada.
Nomor 5, Rifati diminta untuk melaksanakan pengadaan barang oleh kepala kantor. Kepala kantor menginginkan hasil pengadaan barang tersebut dapat lebih baik daripada pengadaan sebelumnya. Bila Anda menjadi Rifatih, bagaimana cara yang akan Anda lakukan agar dapat memenuhi kemauan kepala kantor? A. Anda meminta bantuan senior agar diberi cara pengadaan yang baik. B. Anda meminta petunjuk kepada kepala kantor agar tidak salah langkah. C. Anda mempelajari bentuk-bentuk pengadaan dengan standar kantor lain agar bisa Anda terapkan di kantor. D. Anda ubah cara pengadaan sehingga berbeda dengan sebelumnya. E. Mempelajari pengadaan sebelumnya kemudian Anda beri tambahan dan rubah menjadi lebih baik. Nah, tantangan di soal ini itu adalah kepala kantor menginginkan hasil pengadaan barang itu lebih baik daripada sebelumnya. Berarti ini mengkomparasi atau membandingkan pada pengadaan sebelumnya. Nah, tujuannya untuk lebih baik lagi. Nah, maka upaya mengelola perubahan apa? Ya berarti adaptif terhadap perintah tersebut. Jika keinginannya untuk lebih baik daripada pengadaan sebelumnya, otomatis perlu ditambah atau diberikan tambahan hal-hal yang positif, hal-hal yang plus begitu untuk meningkatkan ya pengadaan barang yang lebih baik gitu. Maka jawaban yang tepat adalah E, mempelajari pengadaan sebelumnya untuk tahu terlebih dahulu apa saja yang masih kurang ya, apa saja yang perlu ditingkatkan, kemudian Anda berikan nilai tambah untuk merubah menjadi lebih baik. Maka opsi yang tepat adalah yang E. Oke, terima kasih untuk materi manajerial formasi PPPK 2022. Saksikan terus materi-materi pembahasan di Trigama Edutainment dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Trigama Edutainment. Semoga bermanfaat dan saksikan pula segmen-segmen lain ya yang berisi edukasi dan juga wawasan-wawasan lain di channel ini. Terima kasih. Salam sukses, salam cerdas sobat PPPK. Terima kasih.